Ini coba. Yang penting di dalam Komal itu Lanjut Ustaz, lanjut. ya nggak ada yang lain. Oh iya, ini lagi ngumpul-ngumpul nih sama Gurunda sama teman-teman. Alhamdulillah, barakallah. Sehat-sehat terus semua antum, mualim-mualim Alfi semua. Masya Allah. Masya Masuk Allah. dia juga tahu ya. Siap. Ada Bang Ali di bawah. Siapa? Tuh, Bang Mata Ali, Bang Ali. Halo, nanti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku naikin. Bunda Luna. Assalamualaikum. Acara apa nih Bang Mores? Betul. Ini apa? Ngumpul-ngumpul aja. Reuni dadakan katanya. Di mana? Jakarta ya? Iya. Enggak, di Makassar. Makassar. Jadi itu Kita ke Makassar semua. iya katanya pesantren teologi pertama mungkin. Ustadz Alwan dapat salam dari Bang Ali itu, Ustadz. Ya pesantren umum dia. Siapa aja? Ini udah saya invite. Nanti kira-kira kalau anak didik kita kan ada pondok IT itu. Kalau sudah matang, maksudnya kalau sudah ngajinya udah bagus baru beliau masuk misi. Kajian Tapi kristologinya. sudah saya mulai spill kayak adik-adik. Masa manusia dijadikan Tuhan? Nah, itu sudah mulai saya suntik-suntik. Tinggal Tuhan aja manusia Tuhan. Insyaallah. Itu saya. Tapi coba bilang, kalau saya sih biasa melihat menilainya dari konteks pemahaman kita tentang tasawuf. Iya, Ya kan? itu pintunya memang. Sebenarnya kalau menurut saya itu orang-orang Kristen sebenarnya itu yang orang, kalau kita dengar dia larinya ke tasawuf sebenarnya. Kenapa? Larinya ke tasawuf. Oh, oke. Cuma yang satunya itu karena dia Tuhan dan manusia. Di situ letaknya. Ini suara Kan kira-kira. Pak Iya, Alenta ya? sebenarnya itu larinya ke tasawuf. Masuk peta Iya. lempu. Talempu. Waduh, Cuma salam itu ya. salah satu di situ. Itu kan manusia. Makanya si siapa? Yusuf yang di Batam itu pertama saya ngobrol itu, saya kan pernah dulu terus saya lari waktu Yusuf dulu. Jadi kita berdua itu larinya dari situ. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pak Cebi. Cebi. Bang Baran. Udah lama gak naik dia. Bang Baran. Masya Allah. Naikin lah, Bang Farhan sibuk aja di politik. Sibuk dia. Ini nggak saya udah invite tuh. Saya udah invite. Naik Bang Farhan. Mbak Cebi ini suara siapa Mbak Cebi? Coba ngomong lagi, coba suruh ngomong. Dan dia jarang masuk ya, Siapa? Sondi. Udah Sony dia jarang. Kan ada Bang Ian. Bang Ian. Itu. Bang Ian. Coba ini, Pak itu kalau saya Itu mungkin. secara munafik kalau selesai. Oh, ada masalah lagi ya. Aku tuh udah hafal semua suara. Di mana dulu di YouTube? Ya, Nano, bantu. Oh, gimana cara Di YouTube. Sebentar saya mute. Yang buka tuh udah pakai gula kan? Ya, iya deh. Masuk. Hai. Gurunda jadi Bani Taiping. Kok aku di atas? Astagfirullahaladzim. Mau jadi Bani Taiping Gurunda ya? Oke. Teman-teman yang di bawah amankan Gurunda ya, jadi Bani Taiping. Nah ini ya. Tanpa di zoom tuh HP-nya.
Cebi, apa kabar sayang? Baik, Kak. Masya Allah. Senengnya. Lama gak ngobrol ya? Ya. Tapi aku sering nyimak kok, tapi pakai akun lain, akun ninjaku. Aduh. Punya Bang Moto di mute aja biar gurundanya ngomongnya nggak double suaranya. Udah di mute tuh Bang Moto, udah merah tuh di atas. Iya, ini malah di mute, Bang Zumanya malah di mute. Silakan yang ingin bertegur sapa dengan Bang Zuma. Udah Ustaz Sugi nggak bisa cerita ini karena Assalamualaikum Gurunda Zuma, Masya Allah, sehat selalu, Barakallah, Fik. Di mute itu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bang Pekat. Assalamualaikum Bang Juma. Baik kabar Bang Juma. Mana Bang Handi ini ya? Bang Handi di mana ya? Ada di koma lain nggak Bang Handi? Nggak ada. Jam segini. Masih tidur biasanya Bang Andi nih. Sehat berarti dia ya. Bang Handi. Iya. Ustadz Awan adakah? Cuma Iya, alhamdulillah sehat. ada yang kangen suara beliau katanya di bawah. Suruh ini nyapa dulu. Bang Zuma spill wajah Ustadz Awan. Kalau wajah nggak bisa di spill ya teman-teman. oh versi terbaru. Masya Allah, banyak dengan suaranya Ustadz Awan tuh. Mana dia? Iya. Ingat kali ini anda ini. Dia datang cari saya. Kantor. Sesama. Ternyata dia sering ikuti debat. Dia janjian datang ke kantor. Dia gayanya seperti itu. Kesawan. Oh iya. Bu Ayem, makasih saudara kau di politik udah banyak Iya. orang. Kalau ilmu beliau ini, gila. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab mantap. Kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris terasa gampang kan, tapi tafsirnya itu, mau tafsir dan pemahaman hadits itu biasa, sama seperti sesuatu. Kalau Indra baru kesini ya? Baru kesini, baru pertama. Domba kau naik kau domba. Di atas ini kan, Paduka, di atas ini. Paduka. Assalamualaikum. Aduh bosen kali Gurunda, jangan yang baju kuning. Iya. Dulu Bosen kali. Iya, Terus mana tuh kan? Ivan, iya, Papua kan? Iya. Yang meninggal siapa? Ada meninggal? yang di Makassar. Halo Bang Hendra. Papua ya? Iya. Oh, siapa? Ini
Ya, jalur internasional. Contoh sebelumnya sebagai moderator sama aku mau bergabung di tas agama. Nah, tapi bahasa Inggris semua. Saya pernah cobain masuk di debat bahasa Inggris. Ada Oten kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pokoknya Ada Demian. Waalaikumsalam pokoknya warahmatullahi. Islam itu Muslim, tapi begitu mengajar dikit langsung skip berurusan. Itu makanya kadang ada netizen yang sering ngetes ini kita versi barat nih katanya, karena versi barat. Tadinya tuh kalau baru Demian naik, Demian. saya COROR atau enggak DOGO. Nah itu langsung lagi bagus kan karena aja kalau kita aja. Makanya kalau udah informasi itu lagi bukan saya itu itu sendiri. Harapan Berarti jaringan itu. Padahal iya bukan Harapan. yang pertama. ada Demian. Harapan silakan Demian. Oh, Udah Bang Demian duduk aja diam anteng di sudut. Karena Udah dia ya. Oteng. Selamat pagi. Itu dia dekat dengan Iya, pagi. yang kemudian. iya. Iya, dia kan Jadi nggak jauh. Bang Demian diam aja di sudut Dia di larinya ke pojokan tuh. Yahudi. Iya. saya pertama dekat sama dia. Diam aja ya di mute diem di pojokan. Kalau anda gitu ya, saya angkat itu ada Matius 12 Siap. yang pertama. Nah, Kalau ini semua tak terpilah. Dia ada tulis. Nah, itu apa itu kan? Saya pernah hadirkan di rumah itu ada teman-teman yang tulis itu. Demian itu lucu dia. Dia Kristen. Kedengaran? Mike. Siapa yang berisik ya? Ya, Pak Major. di sana deh tempatnya. Halo. Tanda-tanda di Yang aku Nah, Bang Mandor. kemudian dikoordinasikan dengan penyelidikan. Kalau benar penyelidikan pasti salah ya. Dia minta ini, oh, kalau benar yang ini berarti salah penyelidikan koron sebentar ya. 2 menit. Cek. merdu. Cek cok. Merdu. Merdu. Kalau Demian diajak dialog itu, dia bawanya Tuhannya Yahudi. Gak pede bawa Tuhannya. Tengok aja kalau dia benar. Nakal ya, nanti disunat kamu. Saya kan Yahudi, gimana sih? Tuhannya Yahudi yang dibahas. Harusnya Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen. Ini Tuhannya Yahudi yang dibangun. Iya, Kan tak nyambung. saya kan Wahyudi, Bang. Wahyudi. Wahyudi. Oh, yes. Tahu salam di musafir. Ya, saya Yahudi rohani loh. Itu ada typing di bawah Demian Yahudi rohani. Dari suku mana Bang De? Dari suku Indonesia lah. Emangnya kira kalian pikir Oh. Yahudi nggak ada di Indonesia? Adalah. Bukan suku Benyamin. Bukan dong. Benjamin itu udah hilang tuh waktu. Mereka terpencarnya di Indonesia tuh Benjamin. Salah satunya orang Jawa tuh Benjamin tuh. Kalau Yehuda itu suku Batak. Orang Manado itu kebanyakan suku Gat itu. Orang Papua itu suku Kerjanya Dan. cuma bisa menipu diri sendiri kan. Mana ada orang Batak itu suku Yehuda. Kalau orang Makassar itu dia lebih pasnya itu suku Gat itu sebenarnya. Asbun lo pandai-pandaian. Orang Indonesia itu nenek moyangnya orang Cina. Kalau Papua itu nenek moyangnya Afrika. Iya, tapi kan kita Yahudi rohani.
Nenek Bukiper. Yahudi rohani palamu. Astagfirullah. Mana ada Yahudi rohani? Ada aja. Itu loh Demian, adikku yang dari PR-mu itu loh, yang Matius 23 nomor 15 itu. Nanti kalau udah jumpa jawabannya baru kita dialog lagi. Jangan dialog tentang konsep ketuhanan, larinya ke Tuhannya Yahudi gitu. Selesaikan dulu. Saya ingat perkataan Yesus bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul, itu benar itu. Makanya kalau kita mengimani Yesus itu adalah utusan bagi Bani Israel, selamat kita, bukan Tuhan. Siapapun di luar Yahudi yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, selamat pasti. Tapi bukan Tuhan, itu loh polanya. Enggak, artinya bahwa tidak ada keselamatan di luar bangsa lain. Siapa bilang tak ada keselamatan di luar Yahudi? Keselamatan itu ada kalau mengimani Yesus utusan Tuhan untuk Yahudi, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani. Bukan. Maksudnya keselamatan itu tidak datang dari bangsa selain dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang dari mana aja. Selama mendudukkan perkara ajaran yang datang kepada Bani Israel, ya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4 itu loh. Mereka yang mewarisi ajaran dan ketetapan Musa. Kalau kami tidak mengimani itu, jadi Tuhan itu dia punya perjanjian. Jadi perjanjiannya Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, adekku kemudian Demian. bangsa Israel sampai di zaman Yesus. Di sisi lain, orang-orang Yahudi itu ibaratkan seorang polisi. Kristen ini seragamnya aja yang polisi, tapi nggak pernah lolos, nggak pernah daftar jadi polisi. Jadinya polisi gadungan, kan gitu. Murid-murid Yesus itu kan Kristen pertama, jadi nggak mungkin mereka Kristen gadungan. Dan Kristen kan berasal dari Yahudi. Gini. Kalau Islam kan berasal dari Arab gitu kan, orang-orang Arab. Gini. Murid-murid Yesus itu praktisi Torah atau praktisi perjanjian baru? Aduh, sebentar ya, ada telepon nih. Tunggu. Asap dulu, barokok dulu. Iya, sorry, tadi ada telepon. Iya, gini, perjanjian baru itu hanyalah membuat pagar atau fence pada Torah. Jadi kalau kita nggak mau melanggar Torah, maka kita harus melakukan kasih karunia. Iya, gini loh, saudara. Akhirnya kita harus mengakui dulu bahwa serangkaian ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi itu untuk Bani Israel, itu dulu poinnya. Muncul Kristen ini ngaku sebagai pengikut karena memang ada serigala yang masuk ke dalam tubuh Yahudi. Itu dulu poinnya. Makanya saya katakan PR yang kemarin itu kan Matius 23:15 itu. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Nah itulah. Lompat Bang Demian. Dia nggak ada senjata. Kalau dia dilepaskan dari cangkangnya, jangan ngaku sebagai Yahudi, selesai dia. Gurunda Ahwat, suaranya seperti tenggelam gitu, tertutup. Mohon maaf. Yahudi rohani itu dapat di laut. Nggak pakai headset deh. Oh iya, Afwan. Mana ya Bang Demian tadi ya? Mungkin kepental tadi. Takut disunat kayaknya. Halo Pak Tulis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia sunat dulu kali ya? Mengaku Yahudi ya? Gak bisa masuk sinagog gitu. Kalau nggak sunat, oh itu ada tuh di bawah. Bang Moto,
Naik sendirilah, Dem. Manja kali kau. Bang Moto di bawah ada Uni Riva, aku boleh diturunin aja biar Uni naik ya. Boleh diturunin aja biar Uni naik. Iya, sorry di telepon terus. Halo, halo. Masuk, Dem. Aman masuk, suaraku? Ah, mantap. Dem. Mantap kali sekarang. Iya dong, harus selalu mantap. Nah, gitu dong. Iya, gitu Bang Suma. Jadi kita percaya bahwa perjanjian Tuhan itu dari Abraham, Ishak sampai ke bangsa Israel. Dari situlah kemudian segala bangsa akan diberkati. Jadi kalau kita mengimani nabi atau keselamatan yang datang dari bangsa lain, maka kita menyangkal apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga kepada apa yang Yesus katakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Bahwa Torah menjelaskan, bukan Torah ya, tapi kitab para nabi menjelaskan bahwa Tuhan itu hanya menurunkan hukumnya, ketetapannya kepada bangsa Yahudi gitu, sebagai umat perjanjian, dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi itulah kenapa orang Yahudi dan Kristen kita nggak menerima Nabi Muhammad dan juga Islam, karena berasal dari bangsa Arab begitu. Dan Tuhan tidak membuat perjanjiannya kepada keturunan Ismail bahwa aku akan memberikan nabi dari kalanganmu, aku akan menurunkan firmanmu kepada keturunanmu. Itu nggak ada. Yang ada cuman kepada bangsa Yahudi. Begitu. Mana mau hanya sampai ke Yahudi, sementara syariat Yahudi itu hanya mengikat Yahudi. Lalu syariat untuk ke akhir zaman yang mana? Tendang pipi kanan, cakar pipi kiri itu. Yang itu yang mau dipakai. Mana bisa? Tuhan tidak membiarkan anak keturunan Adam itu menjadi yatim. Tuhan akan memberikan aturan dalam kehidupan. Maka datanglah Islam mengatur itu semua. Gitu loh. Islam tidak butuh nubuat. Islam tidak butuh pembenaran dari kitab terdahulu. Intinya Islam itu adalah jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu aja poinnya. Yesus juga jalan, tapi untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kecuali kita ingin nyamar. Kayak tadi, Israel rohani. Nah, itu dia. Terbukti tuh. Ada jalan, Demian. Itu jalan. Salam, Islam. Ngapain jadi Kristen? Kristen Yahudi kagak. Islam juga kagak. Kristen baik, tapi baik bukan berarti benar. Sekarang nyembah Yesus. Mana perintahnya? Kalau saya jadi Demian, malu saya menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yahudi tidak memberikan legalitas sampai hari ini. Keselamatan dari Yahudi. Kata Kristen. Ambil kitabnya, ditempel di kitabnya Kristen. Tapi yang punya kitab tidak mengakui. Bahkan Septuaginta itu tidak dipandang sama orang Yahudi yang punya kitab. Datang kita sebagai Kristen, petantang petenteng, kami adalah Yahudi Israel rohani. Apa itu? Bukan begitu, Bung. Coba teliti lagi deh, teliti lagi. Bagaimana Yesaya 50:17, Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, Ulangan 33 nomor 4. Semua berbicara tentang Bani Yakub, dan Bani Yakub itu disebut sebagai apa? Domba. Dan Bani Yakub kita bukan domba. Hei, jangan mau dibilang domba kita. Domba itu adalah Bani Yakub, dari keempat istri Yakub, anaknya 12 suku. Di dalam surah Al-Maidah itu jelas diterangkan bahwasanya Allah bersama dengan Bani Israel. Inni ma'akum, kata Allah di situ. Tapi Bani Israel aja pada saat itu juga di zamannya itu mereka. Sekarang di akhir zaman yang datang Islam, kan Kristen. Kristen melarinya ke Romawi Yunani. PR kedua setelah Matius 23 nomor 15. Tunjukkan data di dalam perjanjian baru
yang dituliskan oleh penulisnya yang ditujukan kepada umat Israel. Karena tidak ada, semua kitab kanonik itu ditujukan kepada orang Roma, orang Yunani. Seperti itu. Apa pembuktiannya? Ya, lihat saja di Galatia 1, nomor 16, nomor 17. Aku diutus kepada non-Yahudi yang tidak bersunat. Nah, berarti utusan Tuhan yang datang ke atas muka bumi untuk Kristen, ya Paulus. Bukan Yesus. Yesus diutus untuk Bani Israel. Paulus diutus untuk Bani Romawi dan Yunani. Jadi kalau Anda mengatakan tadi, orang Batak adalah keturunan dari Dan, salah. Orang Batak itu keturunan dari Romawi dan Yunani. Mungkin keturunan dari Thomas Matulesi. Oke, lanjut. Di sini kita siap-siap mau Jumatan dulu. Silakan Bang Wan. Barakallahu fi. Silakan. Kalau saya bacanya bahwa Tuhan itu kan awalnya dia berjanji kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Kemudian dilanjutkan oleh para nabi, misalkan Daniel, Yesaya, dan juga nabi-nabi yang lain, itu mengkonfirmasi bahwa oleh Mesiaslah semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Mesias itu dia datang dari keturunan Daud, dan bahkan menurut Yahudi pun Mesias itu dia bukan hanya khusus bagi Yahudi saja gitu, tetapi dia akan melakukan keadilan itu bagi segala bangsa, bahkan dia yang akan menghakimi segala bangsa menurut misalkan rasi dan juga rabi-rabi yang lain. Jadi kalau saya melihat bahwa Tuhan itu sudah merencanakan, misalkan di dalam konsep Islam kan di zaman dulu kan Allah mengutus nabinya kan masing-masing ke kaumnya kan, tetapi ketika datangnya Rasulullah setelah Isa Al-Masih, maka dia bagi alam semesta, dia bagi segala manusia. Nah, itu konsepnya sebenarnya sudah ada di dalam kitab-kitab para nabi, di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, bahwasanya Tuhan sudah menjanjikan Mesias lah sebenarnya, bukan nabi terakhir. Lebih tepatnya Mesias yang akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Misalkan contoh Yesaya 42 ayat 1. Jadi kalau misalkan Bang Suma mengatakan keselamatan itu ada juga di bangsa lain, memang keselamatan itu dimiliki oleh bangsa lain. Bang, dimit dulu. Maaf Bang Demian. Bang Nas, Oh, iya. Nasmisha. Oke. Bang Moto, Bang Sueb minta naik Bang Moto. Nah, lanjut Bang Demian. Ya, jadi kalau dibilang bangsa lain juga punya hak untuk diselamatkan, betul, tapi keselamatannya datang dari mana? Datang daripada perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga kepada umat pilihannya, ataukah yang mana? Bahkan Yesus sendiri kan menegaskan sendiri, Yohanes 4:22, keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi. Nah, terus bagaimana dengan kata-kata Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebenarnya di situ konteksnya Yesus hanya mau mencobai iman daripada si perempuan Kanaan itu. Tetapi ketika dia imannya kuat, maka Yesus pun tidak menolak dia, melainkan Yesus menyembuhkan dia. Jadi kemudian Yesus juga berkata bahwa ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang harus kutuntun. Nah, ketika Yesus selesai melakukan pekerjaannya, dia menyuruh legalitasnya sebagai sang Mesias yang dinubuatkan bahwa Mesias itu bagi segala bangsa. Yesus menyuruh murid-muridnya menyebarkan Injil ke segala bangsa. Itulah dalam sejarah mencatat bahwa Matius, kemudian Petrus, kemudian Thomas, mereka menyebarkan Injil ke Turki, ke Yunani, dan juga bangsa-bangsa lain. Dan dicatat dalam sejarah, artinya bahwa mereka mendapatkan mandat dari Yesus untuk menyampaikan itu semua. Jadi bangsa lain pun sebenarnya mempunyai harapan. Harapannya yang mana? Yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, oleh keturunanmu, maksudnya Ishak ya. Karena Ismail itu di dalam Torah tidak disebut sebagai keturunan Abraham, tetapi dia disebut sebagai keturunan hamba. Jadi keturunan yang dimaksud di situ adalah keturunan Ishak. Oleh keturunanmu maka semua bangsa akan diberkati dalam sisi keimanan maupun dalam sisi berkat yang lain, misalkan teknologi dan sebagainya. Dan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain. Itu janji Tuhan yang kita percaya di dalam Torah dan juga di kitab-kitab kami, atau di perjanjian lama, perjanjian baru juga sebagai penggenapannya, begitu. Sudah?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Dinda Suhaib. Kita siap-siap Jumat. Oh iya, aku udah baru selesai mandi. Apa kabar, Tadi apa namanya? Kau udah Ismail tidak disebut sebagai keturunan Abraham, tetapi keturunan hamba di dalam Torah. Oh, iya, Torah versi Demian, karangan Demian gitu kan? Torah trio Demian. Loh, mau saya tunjukin Torah orang dalilnya. Ambon. Jadi Itu kalau Torah dibilang versi orang Ambon itu. Nah, mau saya kasih dalilnya. Kau tunjukin saja ayat. Silakan. Jadi Ismail itu dia memang diakui sebagai anak Abraham. Tetapi kalau disebut keturunan Abraham itu enggak. Makanya Ismail itu kan tidak termasuk bangsa Ibrani gitu. Napasnya Bang Ep, napasnya. Oke, lanjut Bang. Iya, lu kayak lagi ini aja, terguncang begitu. Makanya nafasnya begitu, Ep. Lanjut. Musik ambil dulu ya. fokus ya. Befakas ya. Sabar. Kan ya fokus ya. Akhirnya nih, ini saya pakai Torahnya Musa ya. Nah, kalau ada Billy ini lebih bagus nih. Kejadian 21:13. Tetapi keturunan hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Kejadian berapa? Kejadian berapa? 21:13. 21:13. Oke. Lanjut. Nah, kemudian yang disebut sebagai keturunan Abraham itu bukan Ismail ya. Jadi Ismail itu kejadian 21:13 dikatakan tetapi keturunan hambamu. Jadi Ismail itu disebut sebagai keturunan hamba. Dia mengikuti ibunya orang-orang Arab. Dia nggak jadi orang Ibrani gitu. Nah, kalau Ishak, sorry ya. Ya ini kejadian 21:12. Nah ini keturunan Abraham ya. Jadi Ismail itu yang tadi tidak disebut sebagai keturunan Abraham. Kejadian 21:12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak tuh. Jadi Ismail itu tidak diakui sebagai keturunan Abraham, tetapi keturunan hamba. Hanyalah Ishak gitu. Kejadian 21:12. Budak tadi. Iya. Silakan dicek bahasa originalnya pun nggak ada beda. Yang budak tadi di berapa tadi? Di mana? Yang budak. Tadi, hamba sebenarnya. Keturunan. Yang kamu bilang budak tadi itu loh. Menurut Torah versi Demian. Kejadian 21:13. Vegam et ben ha'amah legoi asyemenu ki sarasar akhahu. Aku juga akan membuat anakmu menjadi bangsa yang besar because he is your seed, karena dia pun keturunanmu gitu. Itu saya baca interlinear itu bro, terjemahannya. Oh gitu ya. Ternyata Torah yang sakti juga ya. Wow, ada lupa. Ya Allah. Torah Musa dari interlinear. Ya, makanya aku bilang bukan Torah Musa tapi Torah versi Demian maksudnya. Loh, kok Torah versi saya? Silakan dicek. Udah tenang aja. I will also make a nation of the son of the handmaid because he is your seed. Itu saya baca kata per kata interlinear. Kejadian 21 nomor 12 dan 13 ya. Kan di sini kan di Jadi di sini kan sebenarnya ada hubungannya dengan Ismail mengenai perjanjian gitu kan. Makanya Rasi mengatakan bahwa Ismail itu kan menyembah berhala. Ismail menyembah berhala ya?
Wow. Iya, di Kejadian 21 ayat 9 tafsiran Rasi 9 atau 10 ya. This mean worshipping idols. Keturunan Ham. Katanya Rasi ngawur. Kok ini sekarang udah percaya ke Rasi? Ngawur, Rasi itu ngawur. Berarti imannya naik turun dong. Ngawur, Ibnu Esra masih oke lah. Nggak Kemudian konsisten. Onkelos juga ngawur, siapa lagi ya? Nggak konsisten Bang Demian. Jonathan Ben Usil masih oke lah gitu. Jadi kalau rabi-rabi yang menentang Yesus itu bagi saya ngawur semuanya. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Bagi yang menentang ini ya, menentang Yesus, rabi-rabi ngawur ya. Berarti kalau menerima Yesus itu rabi benar itu ya? Nah, kalau menerima Yesus kan mantap itu, artinya udah tobat dia. Contoh ngambil yang enak-enak aja ini Bang Demian ini berarti. Aduh. Yang menguntungkan diambil Kalau- gitu ya. Kalau hamba bahasa Ibraninya ha'ama ya. Ama itu apa, budak ya? Hamba budak juga bisa. Oh, budak juga bisa. Oh, Iya. oke, I see. Iya, kalau budak itu dia terjemahan apa namanya? Terjemahannya 9 kali di dalam tanah. Kemudian kalau hamba itu berapa kali? Kalau budak itu dia 3 kali. Female slave. Jadi kata Nah, di sini hamba itu dia banyak itu pada artinya. 21:12 kan? 21:13 ya. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Dari hambamu kan, Waduh. jadi bukan dari keturunan darimu, tetapi keturunan dari hambamu itu. Bigam et ben ha'amma legoy ashi menu ki zar'akhahu. Nah, zar'akha ya, itu kan artinya tergantung konteks. Ada 2. Bisa dikatakan sperma, bisa dikatakan sebagai benih keturunan. Nih, seed. Nah, ini mana statusnya ini anak kandung. Nah, Iya, jadi lihat descendant ketika pada saat tunggu dulu, jangan dulu seed. potong. Iya, saya bacakan artinya aja. Offspring juga keturunan sama. Nah, ingat ketika Nabi Ibrahim disunat, ketika Abraham disunat kan Ishak belum lahir. Sepakat? Ya kan? Nah, di sini dalam terjemahannya lagi firman Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Nah, lihat di sini. Wayamir Elohim el Abraham bi atta et beriti tishmur atta wa zar'akha akhareikha ledorotam. Nah, ketika Nabi Abraham disunat ya, Ishak belum lahir, tetapi Hashim mengatakan zar'akha, keturunanmu, benih keturunanmu. Ini mana status anak tersebut berasal dari benih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Nabi Ismail tidak masuk keturunan? Jawabannya, ya. Teksnya mengatakan demikian. Nah, pada pasuk Esrim, oleh Ismail sima'tika hinne berakhti atau wehifreti atau wehirbeiti atau bim'at me'at sne ma'ashar nesh'im yolid une tatif legoy gadol. Dan terkait dengan Ismail, ya, aku telah mendengarkanmu. Inilah pemberkatanku kepadanya, ya, dan kubuat sangat banyak beranak cucu, menjadi 12 raja keturunan. Benatatif, dan aku telah memberikan ya, dan aku telah memberikan kepadanya menjadi bangsa yang besar, legoy gadol. Ini sudah diberkati, berarti sudah didengarkan dan sudah diberkati. Makanya Nabi Ismail kan dari kata syama, artinya mendengar. Yishma, dia mendengar. Siapa yang mendengar? El. Siapa itu El? Elohim. Tuhan telah mendengar, Elohim telah mendengar. Begitu, dia Elohim telah mendengar. Subjeknya merujuk kepada Elohim. Ini sudah
dengarkan, Oke. sudah berkat yang besar. Jadi kalau waktu saya sudah sholat Jumat, saya jentun dulu. Di tempatku sudah jam 12-an ya, 12.30. Ya, kalau gini, kalau penjelasan mengenai kata sa'arha ya. Nah, di situ dalam terjemahan Yahudi pun sebenarnya dibilang benih. Jadi benih di situ sebenarnya bukan keturunan. Jadi kata yang tadi itu dia maknanya itu ada bisa keturunan dan juga bisa benih. Sa'arha. Nah, kalau Aku kita jentun lihat dulu ya. translate-nya 12.30 tempatku sana. Syukran Iya. semuanya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. translate-nya itu your descendant atau seed. Kemudian ya itu aja yang dipakai artinya tuh. Jadi nggak ada yang lain lagi. Descendant. Kalau pandangan Bang Kurios gimana, ini ahli Ibrani nih, ini Gurunda juga ini. Biar di timur kah? Oh, ada lagi nih Gurunda Indra Moshe. Ah, kamu ngawur aja panggil saya guru. Saya bukan guru. Iya. Udah lama ya kita nggak ini diskusi ya, Bang ya. Ya, saya izin turun dulu ya. Nanti naik lagi lah kalau ada waktu lagi. Iya Bang Dem, orang tengah sama timur lagi Jumatan juga kan? Oh iya iya, oke. Yang di Selamat tengah. siang. Ntar sini lagi deh, habis Jumat. Siap siap. Oke, kita di Makassar ini udah mau masuk Jumatan. Izin pamit ya teman-teman semua ya. Izin pamit ya. Nanti insya Allah ya, kita berjumpa lagi sehabis Jumatan. Nanti kita berjumpa lagi dan tetap bersama Bang Suma. Tetap bersama Bang Suma. Kita mau ke mana? Bolangi ya. Bolangi insya Allah. Jadi nanti kita berjumpa lagi semua ya. Oke ya, semuanya assalamualaikum. Hati-hati Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.